Halo, halo. Halo, kembali lagi di Ruang Ngobrol. Kali ini kita akan ngobrolin Power Ranger. Tommy kan? Ya. Ini ini perdana kali kita bahas webtoon Mas ya. Yes. Webtoon yang webtoon. Kita Betul, dulu betul. udah pernah bahas Kemala tapi fisiknya. Ya, terus Pupus juga. Pupus tapi fisiknya juga. Fisiknya. Nah, kali ini webtoon yang Yes. webtoon. Karena kami sadar bahwa masa depan dunia komik itu emang digital. Betul. Soal distribusi awalnya Iya, ya. betul. Nanti perkara nanti dicetak atau enggak itu urusan belakangan. Betul. Tapi distribusi awal pada Gen Z ini dan di bawahnya itu mutlak digital. Salah satu digital itu adalah webtoon. Salah satu yang paling ingin ku bahas dari kemarin-kemarin udah sejak sebelum Komik Parah Mas Bagas tak paksa bahas itu adalah ini, komik Berandal. bukan Power Ranger, katanya Power Ranger. Ya, sebelum jadi Ranger. Ya ini Tommy sebelum jadi White Ranger. Ya, dan lagi Bentuknya mirip Tommy juga gini ya. mirip. Dan lagi Daris tuh pas sebelum Komik Parah ngobrol sama Mas Amir juga ya. Maksudnya beliau kan dari Metakomik, Metakomik Metakomik, gitu. Jadi ya udah kita. Nah, buatku tuh Berandal tuh kenapa aku tuh baca webtoon romance ya. Yang Indonesia loh, maksudnya yang Indonesia yang romance, bukan yang isekai, bukan yang seperti apa, tapi yang romance karena aku memang suka romance ya. Dan buatku format webtoon tuh paling nyaman dibaca ketika romance. Oke. Buatku. Ya. Nah, tapi ada juga komik-komik webtoon silat atau kan yang aku baca seperti apa Monhua dan lain sebagainya. Terus kemudian aku ketemu nih sama Berandal ini. Ya. Ketemunya dari Kalibrasi Komik. Terima kasih Kalibrasi Komik. Tapi sebenarnya udah agak sebelum itu ya? Udah lama. Jadi mereka tuh tahu kok. Mereka nonton sama Metakomik. Karena dulu tuh aku sempat mikir ini apa Berandal The Red Berandal dikomikin ya gitu. Ya sama-sama berantem sih, berantem tapi bukan itu. The Red 2 itu Berandal. Ini Berandal. Nah, langsung. Kemudian aku langsung nyambungin ketika aku baca. Pada saat itu masih season 1. Aku bacanya tuh langsung berapa 20 episode langsung aku baca. Itu di HP ku ya, bukan di sini. Ya. Tab ini gunanya adalah untuk memperlihatkan kepada kalian gambarnya Berandal seperti apa nantinya. Aku langsung narik garis ke, aku tuh suka banget Mas komik silat. Oke. Komik silat, komik. That's why kita cocok sama Raga Sukma. Bener. Padepokan. Komik silat, terus cerita silat. Karena dia ngoleksi juga komik-komik silat zaman dulu, maksudnya Hongkong yang lama-lama kan. Nah, tuh langsung Pendekar ada. Hina Oh, gitu. Pendekar Hina Kelana. Terus. Jadi emang. Nah, tapi aku tarikannya Berandal tuh sama salah satu komik Korea. The Breaker judulnya. The Breaker. Okay. Karena apa? Dia tuh The Breaker tuh dia bisa membuat komik dunia persilatan di zaman modern dengan rasa dunia persilatan. Ada komiknya di sini. Jojo telepon. Ya udah, biarin. Nah, tapi dia rasanya dunia persilatan. Jadi ada perguruan, ada ini. Itu kan dekat dengan Indonesia kan. Betul. Dunia persilatan itu kan Asia banget ya. Jadi di sini ada perguruan ini. Nah, selama ini menurutku baru Berandal yang bisa mempresentasikan bahwa di dunia modern ternyata ada hal begitu. Ternyata ada dunia persilatannya. Bahwa kalau Koreanya itu murim Mas, murim ya. Kalau di Cina itu Kang-o. Tolong koleksi kalau salah ya. Itu kurang lebih gitu. Bahwa komik silat atau fighting atau laga tuh banyak, tapi nggak juga pakai padepokan, nggak juga pakai. Bener. Gitu kan maksudnya kan. Oke. Bahkan Padepokan Raga Sukma juga nggak sampai selevel itu. Iya. Bukan level sih, nggak. Terus. Biarin. Bukan selevel itu, tapi nggak memunculkan hal Benar, itu. tidak memberikan tekanan kuat pada dunia persilatannya. Padahal dunia persilatan secara kamu dari padepokan mana, kamu dari perguruan mana itu juga krusial sekali. Nah, Berandal tuh dengan efektif bisa secara world building bisa memberikan ini, dan itu buatku tuh bagus sekali. Jadi ada bahkan lore utamanya itu ya. Ya. Nah, apakah teman-teman suka atau enggak itu urusan belakangan. Itu hal yang berbeda. Tapi ngelihat view-nya juga kayaknya lumayan sih. Ya, bagus kok. View-nya bagus gitu. Nah, aku sendiri membaca Berandal langsung tentunya lebih dari 20 episode ya, pokoknya berapa gitu, 30. Berapa gitu aku lupa gitu. Tapi
Tapi yang jelas aku setuju dengan Daris pernah bilang bahwa ini tuh one of a kind untuk webtoon Indonesia ya, Riz ya. Untuk webtoon Indonesia itu memang cuman ada berandal yang kayak gini sih. Dan kalau kita salah tolong dikoreksi ya, nanti kita akan ngecek lagi komen. Betul. Dan hati-hati teman-teman, ini memang beradegan brutal. Aduh, sinyal jelek pula. Iya kan? Beradegan brutal, jadi memang yang nggak tahan atau nggak suka ya yang mungkin dipersiapkan segala sesuatunya. Nah, tapi sebagai fans, sekali lagi ya, aku akan terus mengulangi ini sebenarnya, tapi buat penonton Ruangable harusnya udah tahu bahwa si Bagas ini tuh sangat terinvestasi dengan berbagai hal yang sifatnya action, fight, detektif, pembunuhan, bunuh orang, emang psikopat lah. Diam-diam psikopat gitu. Bagas Jadi buatku seneng banget dapat komik kayak gini. Minusnya buat aku nggak menemukan banyak celah ya di ya beranda. Allah, sinyalnya ya udahlah. Putih semua. Sudah. Dihapus sama Samir? Enggak, bukan dong. Enggak dong. Ya udah, sudahlah. Jadi kalian cek aja berandal webtoon gitu, keluar kok. Nanti kita kasih linknya juga untuk baca gitu. Jadi pertama, karena aku pembaca komik fisik sekali, aku sangat jarang bersentuhan dengan webtoon. Dulu tahun 2013-an aku tuh sempat suka baca webtoon yang bermusik, apalagi yang horor. Jadi ada background musiknya. Oh. Dulu zaman itu tuh cukup populer tuh. Iya, yang ngageti di tengah-tengah. Iya, kayak gitu tuh. Ya, horor kan aku suka juga teman-teman. Jadi menurutku secara lore oke sekali, secara kebutuhan cerita juga oke sekali. Tapi ternyata ada keterbatasan secara media, secara platform yang adegan aksinya itu, adegan fight-nya itu kalau kita baca di komik fisik tuh jadi jauh lebih apa istilahnya ya, lebih tersampaikan dengan baik lah daripada scrolling ke bawah. Tapi kan ini soal platform. Ya. Aku sama Dari sepakat bahwa kemarin tuh kami berdebat panjang ya soal ini ya. Emang cara bacanya tuh begitu, sehingga ini preferensiku pribadi, aku nggak dapat kenikmatan adegan action atau aksi atau fighting yang seharusnya aku dapatkan pada saat baca komik fisik. Dan ini mudah-mudahan cuma aku aja atau segelintir orang aja. Artinya penikmatnya berandal tetap bisa dapat. Karena memang sifat pembaca komik fisik dan baca komik scroll ya, komik webtoon itu memang berbeda. Beda. Nah, karena aku baca komik aksi bukan cuma berandal ya. Nah, memang berandal tuh memang hanya didesain berbeda sama Pupus, berbeda sama Kemala yang memang juga didesain untuk komik cetak. Berandal tuh didesain hanya untuk komik apa istilahnya? Komik scroll, untuk komik scroll. Soalnya di webtoon apa namanya? Di webtoon komik webtoon Korea juga kayak gitu caranya begini ya. Nah, memang untuk bisa menikmatinya butuh terbiasa dengan cara baca komik scroll ya. Bagaimana aksinya itu kalau di komik kan double spread gitu. Kali ini kan tidak mungkin double spread. Jadi kita harus miringin dulu. Kayak adegan larinya juga memang untuk emang perbedaan experience dalam membaca itu. Ada Iron Man sama Hulk berantem. Pause dulu kali. Nah, mohon maaf tadi ada ya. Jadi memang perbedaan cara menikmati dari orang tua dan generasi muda gitu. Nah, tapi aku tuh kan generasi transisi ya. Ya, tengah-tengah generasi sandwich dia, penikmat komik sandwich. Iya, penikmat komik sandwich. Jadi ternyata mungkin analoginya gini, teman-teman. Dengan sekitar 3 atau 4 tahun yang lalu TikTok naik, terus para filmmaker tuh bilang ini eranya film portrait. Tapi kan kemudian nggak juga. Maksudku pertama bioskop atau layar TV itu memang landscape, ya kan. Jadi kalau kita bikin portrait, kayaknya ada yang aneh nih dengan kan gini. Yang kedua, pengadeganan itu kan wide. Jadi kita melihatkan suasana segala macam itu kan memang perlu luas gitu. Kalau cuman segini kan ketemunya orang ketemu orang gitu maksudnya. Nah, tapi
bahwa ada video-video yang bisa dinikmati dengan enak Bener. di portrait, Memang. emang ada. Memang didesain Memang buat didesain begitu. untuk itu gitu. Nah, aku sama seperti halnya mungkin banyak orang lain, kalau nonton film Transformers terus portrait rasanya aneh. Iya. Mungkin kayak gitu. Tapi sama sekali tidak membuat statementku bahwa Brandal ini jadi tidak bagus. Brandalnya tetap bagus dan webtoon lain yang Oh iya, action iya, fight yang aksi, tetap nah. bagus. Hanya saja caraku menikmati yang mungkin nggak nyampe ke teman-teman lah yang baru, bahwa seandainya adegan aksinya nggak apa sih fisik itu pasti lebih oke lagi. Ini mirip sama ini. Ketika The Breaker salah satu yang mirip sama Brandal tuh. Katanya juga inspirasinya Brandal salah satunya itu adalah ketika The Breaker itu kan ada season 1, kemudian ada season 2, Mas. Season 3-nya ditaruh webtoon. Pembacanya marah. Karena pembacanya adalah pembaca komik. Oh, Breaker tuh aslinya cetak. Cetak. Oh. Cetak season 1 cetak, season 2 cetak, season 3 ditaruh webtoon. Oke. Pembacanya yang marah-marah. Tapi season 1-2-nya ada di webtoon? Tidak ada. Nggak ada ya? Cuman cetak aja. Oke. Oh gitu. Ya wajar sih. Wajar, karena pembacanya mungkin orang lama Iya. yang tidak terbiasa membaca webtoon. Iya, Jadi iya, memang soal. Nah, ini senada ketika aku bertanya sama Amir sama Metacomic gitu. Bertanya terus dikasih ini. Enggak, ini beli. Ini merchandise-nya Brandal, aku suka banget. Di Komipara merchandise-nya. kemarin dia. Aku suka banget merchandise ini, buatku merchandise paling bagus di Komipara. Dan sangat sesuai. Kenapa? Karena sesuai. Yes. Karena sesuai. Yes. Tommy ngerokok, Bang? Ngerokok ya? Ngerokok lah, bukan ngerokoknya ya, tapi maksudnya Iya. di sananya Keberandalannya. itu kan identik Itu dengan dia. ngerokok kan. Iya. Jadi aku beli ini walaupun juga nggak nganu ya, tapi iya. ya udahlah. Nah, terus aku sampai soal cetak. Mir, ini nggak kamu cetak gitu. Kalau mau cetak Mas, layoutnya harus diubah. Betul. Malah mungkin harus digambar ulang. Betul. Sekali lagi berbeda dengan Pupus dan Kemala ya. Beda. Yang memang mungkin dari awal kalau Pupus kayaknya udah di setting sama Mas Kurnia, emang ini nanti bisa cetak. Iya, nih. dan Pupus ketika dicetak ini yang berbeda sih. Betul. Jadi kalau satu season komik, kalau dicetak biasanya kalau komiknya komik webtoon biasa itu bisa 3 sampai 5 volume satu season. Oh. 5 tangkobon, 5 Pupus buku. itu satu volume. Satu volume. Karena Mas Kurnia udah punya template-nya di kepalanya untuk mencetak. Jadi dia satu season satu cetak. Ya. Dan itu jenius. Genius, betul. Nah, tapi sekali lagi buatku karena aku dibandingkan aksinya, aku suka aksinya. Aksinya itu kalau ngomongin standar webtoon aksi dia top tier. Oke. Dia top tier. Oke. Buatku yang lebih menarik adalah world building-nya. Iya. Dunia Iya, persilatannya, iya. Muremnya, Kang Betul. Ou-nya. Betul. Kalau di Indonesia istilahnya dunia persilatan lah ya. Iya. Itu yang kemudian bisa mengintegrasikan dunia persilatan yang secara lore tuh dari zaman dulu udah ada. Tapi kalau zaman sekarang kan ngopo, Ya, mau ya. ngapain sih ini Ya. para pesilat-pesilat ini? Ya kalau nggak ada koridornya dunia persilatan yang padepokan, yang perguruan, jatuhnya kayak film The Raid. Ya, Gitu aja. gitu. jatuhnya Maksudnya, cerita balas dendam aja. Ya cerita pertarungan aja, Ha. dimanapun siapapun bisa melakukan. Tapi ini ada tarikannya ke masa lalu. Gitu. Jadi memang, catch-nya adalah karena ceritanya itu seakan satu tarikan nafas aja. Jadi pembangunan world building-nya seakan-akan membuat ceritanya berjalan di tempat. Betul. Iya kan? Betul. Karena Bukan dragging loh ya. Bukan berjalan di tempat. Iya. Kalau dragging kan maksudnya mungkin ada teman-teman juga yang dragging ya enggak, kalau dragging itu kayak dilama-lamain. Ini enggak dilama-lamain, tapi emang bukan satu sudut pandang, satu fokus aja dia. Baru di satu fokus ini penceritaannya. Dan kita kan penasaran kenapa Tommy itu yang Sehebat cuman dalam tanda kutip cuman penjual Indomaret? kasir Indomaret nggak sih? Indomaret nggak? Kayaknya Indomaret deh. Kalau bajunya sih biru ya Indomaret ya. Iya. Bisa sekuat itu dan itu belum diungkap Belum sampai diungkap. sekarang. Malah ada Mahesa itu Yang kemudian Riderman. dan itu unik gak unik tapi bahaya juga. Iya. Soalnya kita ngomongin dunia persilatan nih. Betul. Masa Ini- pakai kiri. Kiri ya. Ya, kiri, Mahesa kiri. Tapi itu kemudian ternyata ada setannya. Iya, buat geek atau nerd yang sci-fi, yang demonik, yang apa, ini asik gitu. Tapi kalau kita runtut secara keseluruhan, sebentar. Kok sebentar gitu loh. Harus ada penjelasan lebih dan
Dan kayaknya Mahesa kan juga belum selesai ya. Ya, Jadi belum. per kita ngetik ini Mahesa belum selesai. Jadi mungkin masih akan dielaborasi sama teman-teman di Meta ya. Ya, Dan Pak. aku sukanya Meta tuh beneran mereka jalan terus aja. Ya, ya mungkin ini kalau offline sih kita bisa ngobrolin macam-macam ya. Tapi fokusnya adalah kan review Brandal ya, review Brandalnya sendiri. Di satu sisi aku tadi ketidakcocokanku dengan media atau format atau platformnya scrolling sehingga actionnya nggak bisa dapat yang lebih daripada ini, yang proper gitu. Tapi itu kendalanya ada di aku sendiri. Yang kedua kendala buat aku adalah minusnya adalah emang storytelling. Itu tadi yang dibuka sama Daris tadi tentang berjalan di tempat itu. Maksudnya lore-nya udah bagus, banyak hal yang harusnya bisa tersentuh. Tapi di beberapa episode bahkan adegan lari aja 1-2 episode misalnya kayak gitu dapat lepas lagi misalnya kayak gimana ya, maksudku aku nggak bisa bilang itu jelek tapi potensinya tuh terlewat. Potensinya tuh harusnya bisa lebih oke, tapi karena Meta Komik memutuskan ini ya udah, artinya nggak salah dan nggak jelek, cuman ini potensinya kurang nih, harusnya bisa gitu sih. Karena memang sepertinya mereka fokus banget di world building sih. Dan buatku apapun yang terjadi sama Brandal, world buildingnya udah jadi. Oh iya. Bisa diapa-apain ke depannya. Betul. Mau nanti cerita masa lalu, mau dibikin film sendiri atau novel sendiri yang ngomongin soal padepokan ini, mau spin-off Mahesa full juga bisa. Iya. Jadi memang as IP ini works gitu loh. Iya, benar. Kekurangan yang ada itu tidak membantah bahwa sebagai IP Brandal itu works. Betul. Dan ini jarang banget di Indonesia sekarang sih. Makanya ini gila, dia bikin merch korek gitu loh. Yang works sama udah mah segmented. Segmented. Maksudnya yang ngerokok aja belum tentu beli. Iya, ini kalau nggak ngerokok kan mikir beli ya. Cuman aku kan seneng Brandal ya, jadi ya udah. Yang ngerokok dan nggak baca Brandal juga belum tentu beli. Tapi pinter gitu loh. Mereka teriakan IP-nya kuat banget. Nah, ini yang aku sama dari salut. Secara pribadi aku salut banget sama Mas Amir dan teman-teman Meta Komik bahwa Daris juga udah ngobrol kan sama Mas Amir panjang lebar gitu sampai jam 2 malam, jam 2 pagi. Terus semangat terus bahwa konsekuensi dan risikonya kita beridealisme murni ya kayak gitu. Di kolom komentar kita bisa dapat hal-hal yang kita nggak suka gitu. Dan mereka mengatasnya dengan oke. Iya. Jadi ya maksudku semangat ini harusnya diperlukan untuk banyak konten kreator, banyak kreator komik di Indonesia, tapi jaga kesehatan terus teman-teman. Ya, jaga kesehatan. Jadi karena pesannya untuk Brandal tuh ya, jaga kesehatan tuh. Harga idealisme karena tuh gila mahal. Gambarnya harga idealisme tuh mahal. Gambar yang bisa pakai stok digambar. Iya. Gila, kalian nekat sih. Gitu. Tapi ya udahlah, it's your choice, tapi ya semoga. Ya, karena yang paling kukhawatirkan adalah saat idealismenya terbenturkan oleh keadaan fisik. Iya. Itu tapi itu mereka bisa lah. Ya, harusnya mereka udah punya betul. Yang itu aja sih ya Brandal. Itu aja sih. Bisa dicek nanti di kolom deskripsi Brandal di webtoonnya. Langsung dibaca aja teman-teman. Langsung dibaca aja. Yes. Good, udah 2 season. Per kita itu episode 20 berapa gitu loh. Ini aku kalau dibaca di situ pakai koin aku. Kalau di sini yang di nggak pakai koin, kalau yang di tap. Tapi tadi sinyalnya jelek jadi ya. Oke, itu aja. Apa lagi? Teman-teman. Udah sih. Semoga ini harapanku makin banyak komik Indonesia yang mengeksplor dunia persilatan modern. Kalau harapanku semakin banyak komik Indonesia di webtoon yang action sci-fi yang aku bisa baca. Ya, amin. Nah, kedepannya di Jumat malam tuh akan membahas webtoon tentunya. Ada webtoonnya, tapi yang genrenya bukan aku ya akan ada mungkin sama teman yang lain gitu. Oke teman-teman, bye. Sampai ketemu di obrolan webtoon berikutnya.